Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safila Mutmainah dari kelas 12 IPS 1. Melalui video ini, saya akan mempresentasikan mengenai negara yang memiliki julukan sebagai negara petrodolar, yaitu negara Brunei Darussalam. Salam sejahtera merdeka, wahai negeri Brunei Darussalam. Saya akan menyampaikan beberapa poin mengenai negara Brunei Darussalam. Untuk poin yang pertama yaitu letak, luas, dan batas negara. Brunei Darussalam adalah negara berdaulat di Asia Tenggara. Letak astronomis negara Brunei adalah berada di antara 4-5 derajat lintang utara dan 114-115 derajat bujur timur. Brunei Darussalam terletak di barat laut pantai utara Kalimantan. Negara tersebut memiliki iklim tropis. Ibu kota negara Brunei yaitu Bandar Seri Begawan. Luas wilayah negara Brunei adalah 5.765 km persegi. Batas negara Brunei Darussalam yaitu sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan sebelah barat, selatan, dan timur berbatasan dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Poin yang kedua yaitu bentuk negara. Bentuk negara Brunei Darussalam adalah kesultanan dengan kepala negara seorang sultan. Untuk poin yang ketiga yaitu keadaan alam. Kenampakan alam negara Brunei umumnya berupa daratan perbukitan di sebelah timur, kemudian di sebelah barat berupa dataran rendah, pantai, rawa, dan hutan bakau. Brunei memiliki karakteristik geomorfologi berupa dataran pantai di sepanjang bagian timur dan dataran rendah berbukit di bagian barat. Titik tertinggi di Brunei terletak pada Bukit Pangon 1850 meter di atas permukaan air laut. Kondisi geologis dari Brunei itu sendiri berada pada pulau dengan usia di atas kapur dan merupakan daerah yang mengalami lipatan kuat, maka tak heran jika memiliki potensi sumber daya minyak yang melimpah. Poin selanjutnya yaitu keadaan penduduk. Negara Brunei Darussalam merupakan negara dengan penduduk paling sedikit di ASEAN, yakni sekitar 453.000 jiwa. Kira-kira 2/3 jumlah penduduk Brunei adalah orang Melayu. Populasi terbanyak kedua yaitu Tionghoa. Penduduk asli Brunei Darussalam bahkan tidak mencapai angka 5%. Dan etnis lain lebih dari 20% dari total penduduk. Kelompok etnis minoritas yang paling penting dan menguasai ekonomi negara ialah orang Tionghoa. Etnis-etnis ini juga menggambarkan bahasa-bahasa yang paling penting. Bahasa Melayu yang merupakan bahasa resmi serta bahasa Tionghoa. Bahasa Inggris juga dituturkan secara meluas dan hampir 90% fasih dengan bahasa Inggris. Brunei memiliki angka pertumbuhan sebesar 1,65% dari total penduduk di sana. Hal tersebut menjadikan Brunei berada pada posisi 74 terbanyak di dunia. Rasio angka kelahiran di Brunei adalah sebesar 17,4 kelahiran per 1.000 orang dari total penduduk di sana. Berbanding dengan rasio kematian sebesar 3,47 kematian per 1.000 orang dari total penduduk di Brunei. Islam ialah agama resmi Brunei. Sekitar 78,8% penduduk Brunei merupakan pemeluk agama Islam. Budaya yang berkembang di Brunei Darussalam hampir mirip dengan budaya yang ada di rumpun Melayu. Dengan pengaruh kuat dari Hindu dan Islam, tetapi
terlihat lebih konservatif dibandingkan Malaysia. Poin yang selanjutnya yaitu perekonomian. Perekonomian di Brunei tergolong kecil namun menggeliat. Terlihat dari kekayaan negara yang didukung oleh adanya kolaborasi antara kewirausahaan dalam negeri dan asing, pengawalan kerajaan serta tradisi masyarakat tradisional setempat. Eksploitasi minyak mentah dan gas alam menyokong 60% dari PDB, produk domestik bruto, dan lebih dari 90% dari ekspor. PDB per kapita Brunei termasuk yang tertinggi di Asia, dan penghasilan besar dari pendapatan investasi luar negeri menambah produksi dalam negeri. Ekonomi Brunei Darussalam bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas dengan pendapatan nasional yang termasuk tinggi di dunia. Satuan mata uangnya adalah Brunei Dolar yang memiliki nilai sama dengan dolar Singapura. Selain bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas, pemerintah Brunei mencoba melakukan diversifikasi sumber-sumber ekonomi melalui upaya peningkatan di bidang perdagangan dan industri. Sumber perekonomian utama Brunei Darussalam adalah pada sektor migas, minyak, gas, serta minyak bumi. IPM negara Brunei yaitu 0,865. Untuk itu, negara Brunei termasuk negara dengan IPM tinggi. Poin yang akan saya bahas selanjutnya sekaligus poin penutup pembahasan ini yaitu kerjasama antar negara. Hubungan Brunei dengan Indonesia mengacu pada hubungan bilateral antara Kesultanan Brunei Darussalam dan Republik Indonesia. Brunei memiliki kedutaan besar di Jakarta, sementara Indonesia memiliki kedutaan besar di Bandar Seri Begawan. Meskipun tidak berbagi perbatasan darat secara langsung, Indonesia dan Brunei berbagi Pulau Kalimantan. Hubungan keseluruhan antara kedua negara berjalan dengan baik, dan bahwa kedua belah pihak terus menikmati hubungan yang kuat dalam spektrum yang luas dari kerjasama operasi termasuk perdagangan dan investasi, pariwisata, pertanian, kelautan dan perikanan, kesehatan, pertahanan, pendidikan, kepemudaan, kebudayaan, dan kontak orang per orang. Bahasa nasional kedua negara, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, berkaitan erat. Mayoritas penduduk kedua negara itu di keturunan Austronesia atau dari ras Melayu, dengan yang signifikan adalah kebudayaan Melayu yang dibagi antara mereka. Sekian presentasi pembahasan saya mengenai negara Brunei Darussalam. Semoga suatu saat nanti saya bisa mengunjungi negara Brunei. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.